Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya Muhammad Syah Masrur di sini akan melanjutkan materi kita di mata kuliah Al-Madkhul ila Manahijil Bahthil Ilmi tentang etika penelitian. Yang pertama, pengertian. Di dalam Wikipedia, pengertian etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruknya, benar atau salahnya dalam kegiatan penelitian. Untuk pengertian etika sendiri secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Kemudian menurut K. Bertens, pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan pengertian penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau mengembangkan prinsip-prinsip dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data, informasi dari keterangan yang dikerjakan dengan sabar, hati-hati, sistematis, dan berdasarkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian etika penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta dengan menganalisis data secara sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai dan moral-moral yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam melakukan penelitian ilmiah. Selanjutnya, awal munculnya etika penelitian. Pada masa filsuf-filsuf awal, belum ada pemikiran untuk membuat etika penelitian karena pada masa itu para filsuf membuat karya penelitian memang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Namun seiring perkembangan zaman, kode etik atau etika penelitian ini diperlukan agar tidak mengganggu pihak lain dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian itu. Adapun pembicaraan mengenai kode etik atau etika penelitian ini dimulai tahun 1960 dengan menerbitkan naskah akademik berjudul Code of Ethics dan di Jerman tahun 1990 dengan naskah berjudul Ethic Codex 1993. Para peneliti tidak hanya mengetahui dan mendalami bagaimana proses data itu diolah, tetapi juga perlu memahami dan menerapkan bagaimana etika penelitian selama menjalankan proses penelitian. Kesadaran akan pentingnya kode etik dalam penelitian mulai terasa ketika awal masa Perang Dunia Kedua, utamanya dalam masa krisis dengan Nazi, di mana pada masa persidangan di tahun 1940, para pengacara dokter Nazi membela kliennya bahwa tidak ada etika atau pelanggaran perundangan yang mengatur secara luas tentang percobaan dan kejahatan perang dokter pada masa itu. Begitu juga dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang juga mengalami masalah dengan tidak adanya kode etik dalam perlindungan secara hukum tentang kekayaan intelektualnya. Prosedur penelitian. Partisipasi sukarela subjek penelitian, terutama subjek di dalam seperti penjara, pengungsian, atau yang berhubungan dengan korban perang dan tindak kekerasan. Yang kedua, berkenaan dengan prinsip kerahasiaan atau confidentiality, yaitu informasi subjek hanya akan digunakan berkaitan dengan kepentingan riset dan akan dijaga kerahasiaannya jika hasil riset tidak dipublikasikan. Yang ketiga, prinsip anonim atau anonymity, baik itu bagi subjek maupun peneliti itu sendiri.
terutama jika itu berkaitan dengan alasan keamanan dan keselamatan. Yang nomor 4, right of service, yaitu perlakuan khusus berupa kunjungan rutin pasca riset bagi subjek penelitian sebagai bentuk tanggung jawab peneliti terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, prinsip etika penelitian. Menurut Balomon, dikenal 3 prinsip utama etika penelitian yang diterapkan oleh para peneliti. Yang pertama, manfaat. Dalam menerapkan prinsip manfaat tersebut, antara lain adalah untuk mempertimbangkan rasio antara manfaat dan risiko yang akan dibebankan pada peneliti itu sendiri. Dalam meneliti, manfaat yang diperoleh peneliti adalah hal yang paling penting. Karena selain merupakan tujuan awal diadakan sebuah penelitian, manfaat tersebut juga haruslah berguna bagi orang lain, bukan hanya untuk kepuasan peneliti sendiri. Yang kedua, menghargai sesama. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menetapkan diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap. Nah, selanjutnya, nomor 3, hak keadilan. Selain hak untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan yang diperoleh oleh seorang peneliti, peneliti juga harus mampu memperlakukan orang lain dengan baik dan membuat penelitian tersebut memiliki manfaat yang merata kepada setiap orang. Selanjutnya, etika dalam penelitian. Ada 9 etika penelitian. Yang pertama, penelitian membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang sesuai dengan hukum. Ketiga, pengelolaan sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nomor 4, peneliti mengelola penelitian secara jujur, adil terhadap lingkungan penelitian. Nomor 5, penelitian menghormati segala bentuk objek dalam penelitian, baik hayati maupun hayati. Nomor 6, peneliti membuka diri terhadap tanggapan kritik dan saran baik dari peneliti lain maupun dari pihak luar. Nomor 7, penelitian mengelola, menjalankan dan melaporkan hasil secara bertanggung jawab, cermat dan seksama. Nomor 8, peneliti dilarang melakukan duplikasi atau plagiat. Nomor 9, peneliti memberikan pengakuan berupa kutipan dalam penelitiannya. Selanjutnya, dasar-dasar etika yang harus dimiliki oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan, ketika penelitian berlangsung, dan setelah penelitian selesai dilakukan. Yaitu, yang pertama, kejujuran, objektivitas, integritas, ketelitian, keterbukaan, penghargaan terhadap hak hasil kekayaan intelektual atau HAKI, penghargaan terhadap kerahasiaan, publikasi yang terpercaya, pembinaan yang konstruktif, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja, tanggung jawab sosial, tidak melakukan diskriminasi, kompetensi, legalitas, dan yang terakhir mengutamakan keselamatan manusia. Terakhir, manfaat etika penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Etika penelitian selain menjadi peneliti yang baik dalam meneliti, juga berimbas pada individu si peneliti tersebut, khususnya dalam hal berhubungan sosial dan bermasyarakat. Yang pertama, dengan etika, seseorang dapat mengemukakan penilaian terhadap perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan menjadi orang yang baik dan berguna di dalam masyarakat.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Natanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.